Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bengkel Diegulas. Pada video kali ini saya akan mengulas bagaimana cara untuk membagi jumlah daun dalam pembuatan pintu lipat, ya. Ukuran pintu itu kadang kan bermacam-macam, beda panjang, beda tinggi. Kadang masih ada yang bingung kira-kira cara menghitungnya bagaimana dan berapa jumlah daun untuk membuat pintu lipat ini. Jadi pintu lipat ini kalau versinya ada dua, ya, bisa jumlah genap dan bisa jumlah ganjil. Untuk menentukan itu biasanya sesuai dengan budgetnya masing-masing. Kadang ada harga borongnya sekian ratus ribu, terus ada yang jumlah pintunya banyak, jadi jumlah pembagian daun itu bisa berawal dari total harga, ya. Kalau harganya cuma sedikit mepet, kita acuannya kadang berdaun bisa dibikin lebar-lebar, mungkin bisa 3 daun atau 5 daun, 7 daun, itu kalau yang ganjil. Tapi disesuaikan dengan harganya yang awalnya kita bahas sama para konsumen. Kenapa kok bisa ganjil dan genap? Itu tergantung ukuran dan harga tadi. Kalau ganjil itu biasanya dari 3 daun, 5 daun, 7 daun, 9 daun, pokoknya ganjil-ganjil. Itu kenapa ganjil? Kan dalam pintu itu ada yang ketemu engsel sama suwing, ya. Contoh ini ada pintu, kalau contoh ini nih, ukuran ini kan ada, misal kita kalau ngukur lokasi itu di plongnya dalam, ya, isian dalamnya ini, misal kita ngukur untuk plong dalam ini 335 cm dengan tinggi 225 cm. Berarti untuk pembagian ini kita bisa hitung kayak gini. Ini kita ambil, kira-kira kita mau pakai hulu bingkainya yang berapa senti. Kan ada yang pakai 2x4, ada yang pakai 3x3, 4x4, 4x6 atau 3x6. Ini kita ambil dari bingkai dulu, ya. Kita bikin gawangan ini, bingkai ini kusen, ya, untuk kusen kanan kiri. Misal pakai hulu 4x4 full, ya. Kita bahasnya hulu 4x4 full. Kan ada yang hulu banci itu hulu 4x4 tapi relnya kalau diukur 3,7, ada yang 3,5, tapi kita hitungnya yang full saja. Yang full ini berarti kita ambil plong ini 335 dikurangi 4 cm tambah 4 cm berarti kurangi 8 cm.
335 dikurangi 8 cm, ketemu 327 cm. Nah, untuk ini jumlah daunnya waktu kita pasang biar nggak ngepres, biar nggak sesak, pastikan kita kasih space entah setengah mili atau setengah senti, 5 mili atau 10 mili ya. Misal saya ambil, biasanya saya pakai 1 cm, itu 1 cm biar longgar, biar enggak, kadang dindingan ada yang enggak lurus, enggak rata. Kalau 1 cm itu sisanya enak, enggak rawan ngepres pintunya, jadi enggak susah buat ditutup. Kita kurangi 1 cm lagi, berarti ketemu 326 cm. Lah 326 ini kita bagi, misal 3 daun. Kalau kita bagi 3 daun, berarti satu daunnya ketemu 1 meter 8 cm, kan kelebaran. Jadi kalau pintu dibuka itu kelebaran, tapi nggak masalah, semua itu sesuai budget dan anggarannya. Kalau pengen borongannya kecil, kan kadang tuan rumah ada yang pengen dananya cuma adanya yang sekian. Kita sebagai bengkel ya, pembeli adalah raja ya, kita tunjukkan dananya sekian, oh bisanya ini, kita ajukan. Tapi bisa 3 daun saja, ukurannya 1 meter lebih. Kalau cocok nggak masalah, tapi idealnya pintu-pintu lipat itu paling kalau sekian, rata-rata kita ambil saja bagi 5 ya. 326 dibagi 5, berarti daunnya ini ada dibagi, ini 326 dibagi 5 daun, ketemu 65,2 cm. 65 ini kita masih bisa dalam arti gini, kalau plat itu plat eser 1 lembar itu kan 120 kali 240, ada lebihnya, kadang 1 cm 2 cm, beda-beda. Ini kalau 120 kita potong jadi 2, kan ketemu 60. Nah 60 ini, sedangkan daun yang kita butuhkan kan ada 65 ini kita cocoknya buat bikin pintunya yang model platnya berada di tengah-tengah daun pintu. Ini contohnya, ini misal bingkai hulu tampak dari atas ya, ini contohnya, ini plat, ini contohnya maksudnya kayak gini. Ini kalau 60, sedangkan ini kan butuhnya 65, tapi plat cuma 60. Ini 60 masih bisa dipakai, soalnya ini ada sisa, udah kepotong hulu. Dari 65 dikurangi hulu 4 cm, yang tadi 4 hulu full, dikurangi 4 cm tadi, berarti kan ada 8 cm. Jadi 65 dikurangi 8 cm ini, berarti kan ada 57 sentian ya. Ini kalau plat 1 lembar dibagi ini masih bisa dipakai. Tapi kalau mau dibikin yang model polos, plat polos, nah 65 cm 6,2 kita tekor, teman-teman. Tekornya gini, kalau dibikin 5 daun, kita 1 lembar ini cuma kepake 1 sisi saja, sisanya nggak kepake. Jadi harus dihitung itu juga, teman-teman, jangan sampai keliru. Cuma bagiannya
dihafalkan juga. Semakin kecil, semakin banyak jumlah daun, biasanya jumlah harga borongannya semakin banyak. Soalnya pengeluaran materialnya juga lebih banyak. Misal ini kalau dibagi 7 bisa 335 dibagi 7 nggak masalah. Kenapa saya ambil ganjil? Soalnya kalau pintu itu kalau dilipat kan modelnya kayak gini teman. Modelnya kayak gini. Ini seandainya pintu ya. Ini engsel, pintunya dibuka ke sana. Ini pintunya selipannya gini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang roda engsel atas, roda bawah. Ini roda bawah ya. Ya ini handle yang daun swingannya teman-teman. Jadi klopnya ke sini. Tapi kalau mau dibikin yang model genap, berarti kan kalau dibikin 4 kan nggak bisa. Ya bisa, tapi mengganggu soalnya kalau 4 ini ibaratnya 4 daun. Berarti ini ada roda kan saling bertemu ya, bertatapan. Jadi kalau mau dibagi 5 daun bisa 2 ke kiri, 3 ke kanan. Tapi kalau cuma 4 saja kan susah. Tapi bisa lagi 6 masih bisa dibikin 6 daun. Tapi itu tadi resikonya, kalau borongannya kita kecil, kalau jumlah daunnya semakin banyak, berarti keluarnya material banyak, kita keuntungannya semakin sedikit. Gitu teman-teman. Jadi kita harus punya acuan sendiri. Di bawah 3,5 meter itu kalau bisa daunnya dibikin 5. Kalau bisa ya ke bawah lagi enggak masalah sih, tergantung kita teman. Cuma ini tadi saya bagaimana cara membagi jumlah daun. Ini membagi jumlah daunnya kayak gini tadi. Jadi kita ukur plongnya ini berapa, panjang misal 335 dikurangi sisi tiang kanan kiri ya, berarti dikurangi 8 ketemu 327, terus dikurangi spasi gapnya gini. Jadi antara kusen sama pintu swing ini ada gapnya 1 cm. Kan kadang kita bikin mungkin kalau yang awam kadang nggak siku, pintunya nggak siku, ada miring sedikit ya, kelebihan kepanjangan sedikit. Jadi kalau kita bikin ngepres, ntar ditutup malah nggak bisa teman-teman, mentok ya, biar enakan longgar nanti ya. Ini ketemu ini tadi kalau dibagi ini, jadi bisa jumlah dari ukuran ini efisiennya ketemu model ini, platnya di tengah teman-teman. Kalau di depan yang model polos kita pasti tekor, jadi plat sisanya nggak kepake, soalnya dipakai buat ini lagi nggak cocok, nggak masuk gitu teman-teman. Jadi kalau model yang genap itu tadi mulai dari 6 daun sama 10 daun. Jadi kalau 10 daun itu 5 ke kanan, 5 ke kiri. Kalau 6 jadi 3 ke kanan, 3 ke kiri gitu. Itu yang model genap. Jadi itu tadi kalau kita acuannya yang berapa jumlah borongan kita tadi, harga kita tadi. Kalau dibikin 6 daun, kita dengan beli material sama ongkos kerjanya, kita tombok apa tekor atau gimana. Kalau ini sudah saya praktekkan ukuran ini bisa dibilang pas ya, tapi beda waktu, beda ini. Pokoknya yang penting ini cara membagi tadi ya, harus modelnya cocoknya gini, yang model tengah. Kalau mau dipakai model tutupan polos berarti jumlahnya 7 daun. Ini harus 7 daun, berarti 7 daun 3
335 ini tadi 326 dibagi 7 daun. 326 dibagi 7 daun sama dengan 46,5 teman-teman. Jadi dalam pembuatan ini kalau bisa kan walaupun ukuran 1 mili tetap dipakai. 1 mili itu harus dipakai dalam ukuran pembuatan ini. Kita kelebihan 1 mili ntar ukurannya malah jadi lebih panjang. Jadi kalau bisa 1 malan itu semua daun ukurannya sama. Jadi nggak lebih 1 mili, nggak kurang. Kalau kurang ntar biasanya miring. Nah, gitu teman-teman. Mungkin kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam saya memberikan informasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini saya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.